Kemudian kita berlanjut. Dalam hal ini kita akan membicarakan pengantar sistem informasi yang di dalamnya ada tentang definisi, komponen, dan memahami elemen utama. Ya, di sini sistem informasi kita ketahui sebagai suatu kumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Itu adalah tidak jauh beda dengan pendefinisian sistem pada umumnya. Tentu yang kita maksud di sini adalah sistem informasi, yang juga merupakan kumpulan komponen yang satu sama lain saling bekerja sama dalam rangka mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi tersebut. Tentu tujuan umumnya biasanya dalam rangka mengambil keputusan dalam suatu organisasi, apakah organisasi nirlaba ataupun organisasi laba seperti dalam perusahaan-perusahaan gitu. Nah, dalam hal ini, sebagaimana kita ketahui, komponen yang paling utama dalam sistem informasi itu adalah adanya perangkat keras. Kita mengetahui ada server, ada kemudian eh, eh, station, router, dan sebagainya, jaringan, ya. Kemudian kita juga di dalamnya tentu saja berbicara mengenai perangkat lunak. Di sini adalah software yang kita gunakan apa saja dalam menjalankan sebuah sistem informasi. Kemudian kita juga tentu saja berbicara persoalan data. Di dalamnya ada data yang kita bicarakan, yang kita alirkan. Dan berikutnya tentu saja ada prosedur. Prosedur dalam hal ini adalah tata cara bagaimana kita mengalirkan sistem atau informasi tersebut supaya tadi dia bisa dikumpulkan, diolah, disimpan, dan juga diseminasikan atau disebarkan lebih jauh. Tentu juga yang paling utama di situ adalah ada sumber daya manusia, karena manusia itulah yang mengelola semuanya itu, mengorkestrasi sehingga menjadi sesuatu yang indah tampilannya. Maka dengan demikian, untuk menghasilkan sistem informasi yang handal itu, kita perlu mendasarkan pada keabsahan, bahwa sistem tersebut absah. Demikian juga konsisten. Kalau kita mempelajari konsep dari Isaka misalnya ada istilah CIA di situ ya. Konsistensi seperti dalam integrity. Tidak terjadi perubahan-perubahan data yang sudah diolah di dalam sistem informasi. Demikian juga etika menjadi faktor penting agar sistem informasi bisa berfungsi secara efektif dan bisa dipercaya dalam konteks organisasi dan juga tentu saja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua adalah yang ingin kita pelajari dan ingin kita tegakkan di dalam mengantarkan sebuah sistem informasi. Tentu pengertian sistem informasi ini luas ya, tidak sekedar aplikasi, tetapi seperti tadi disebutkan di dalamnya banyak. Ada perangkat keras dan juga sumber daya manusia yang membentuk sistem itu sendiri. Ya. Kemudian kita lihat di sini bagaimana memahami keabsahan dalam sistem informasi itu. Di sini kita lihat definisi, komponen teknis, aspek hukum keabsahan data, dan sistem itu sendiri. Ini yang akan kita pelajari. Tentu di sini kita harus melakukan validasi data ya. Kemudian melakukan verifikasi sistemnya, kita juga harus melihat dari aspek-aspek hukumnya dan juga tentu saja keandalan sumbernya, sumber yang akan digunakan di dalam sistem informasi ini. Nah, validasi data di sini kita harus bisa memastikan bahwa data yang digunakan itu pas atau sesuai dengan fakta. Artinya tidak mengada-ada, tetapi apa adanya. Apa adanya dari data yang kita peroleh di lapangan. Jadi validasi data itu kita menyamakan antara data yang dimiliki dalam sistem informasi dengan apa yang ada di kenyataan atau di lapangan. Dan juga tentu saja harus akurat ya. Sehingga dengan demikian sistem yang akan dihasilkan juga handal. Dengan kata lain ada absahnya di situ. Bahwa data itu tidak mengada-ada tetapi sesuatu yang memang ada di dalam kenyataan, ada di lapangan gitu ya.
itu validasi. Artinya secara nyata itu tidak terjadi pertentangan antara apa yang di dalam sistem yang kita bangun dengan apa yang ada di lapangan. Demikian juga kita harus melakukan verifikasi sistem di sini. Nah, di sini verifikasi sistem itu adalah menjamin bahwa sistem informasi itu berfungsi dengan benar dan tentu saja dapat dipercaya untuk memproses data. Artinya, sistem yang kita bangun itu tidak sekedar mengada-ada juga, tidak sekedar rekayasa biasa, tetapi memang didedikasikan secara sungguh-sungguh untuk memproses apa yang akan kita lakukan atau akan kita olah, gitu ya, sehingga bisa menghasilkan data sudah benar. Jadi kalau kita memesan, katakanlah dalam sehari-hari memesan sate kambing, yang keluar juga nanti sate kambing, betul. Jangan sampai kita memesan sate ayam, tapi yang disajikan sate sapi. Itu berarti sistemnya belum diverifikasi. Tapi kalau kita memesan sate sapi, yang dikeluarkan oleh restoran juga adalah sate sapi, itu berarti sistem pemesanan, pengolahan dan sebagainya bisa dipercaya, ya. Demikian juga dalam sistem informasi, bahwa data yang kita olah itu tentang data-data mahasiswa, yang keluar juga data mahasiswa tersebut, sehingga terverifikasi dalam hal ini. Demikian juga dari aspek hukum, ya. Aspek hukum tentu saja kita harus berusaha bagaimana supaya sistem yang kita bangun itu tetap berada pada regulasi dan standar yang berlaku di tempat tersebut, sesuai dengan aturan hukum yang ada di tempat tersebut. Apakah secara regional atau secara nasional, bahkan global. Tidak terjadi pertentangan dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut atau di tempat tersebut. Jadi selalu mengindahkan aspek-aspek hukum atau mengindahkan aturan-aturan main yang berlaku di tempat tersebut. Ini yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem informasi. Tidak boleh membangun sesuka-sukanya. Nah, secara filsafat ilmu, itulah yang disebut aspek aksiologis. Kebermanfaatannya harus jelas. Jangan sampai melanggar apa yang terjadi atau yang disepakati di daerah tersebut. Sehingga harus jelas kemanfaatannya. Kalau tidak bermanfaat, untuk apa? Demikian juga keandalan sumbernya, ya. Keandalan sumber itu di sini untuk memastikan bahwa sumber data berasal dari pihak yang bisa dipercaya. Data-data yang kita olah itu betul data-data yang jelas sumbernya, bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya, sehingga tidak asal. Dengan demikian, yang namanya penelitian itu mungkin saja salah, bisa saja kita tidak pas dengan apa yang kita harapkan, tetapi tidak boleh melakukan kebohongan, termasuk manipulasi data, gitu kan. Jadi bisa saja penelitian kita itu tidak ngepas dengan apa yang kita harapkan, tetapi sekali lagi yang tidak boleh pernah dilakukan itu adalah melakukan kebohongan, melakukan melakukan pembohongan-pembohongan publik, katakanlah, eh, mengkadali para pemirsa, katakan. Tidak boleh seperti itu. Tapi tetap harus mengandalkan pada sumber-sumber yang bisa dipercaya, kira-kira gitu penjelasannya, ya. Kemudian kita lihat faktor kunci yang menentukan keabsahan data sistem informasi. Di sini kita ingin memahami elemen penting untuk memastikan data yang valid dan dapat dipercaya dalam pengembangan sistem informasi. Nah, di sini kita melihat dari beberapa hal. Ada kualitas sumber data. Tentu saja harus berasal dari sumber yang memiliki kredibilitas dan otoritas yang jelas. Ya, seperti tadi, boleh saja kita tidak berhasil melakukan penelitian, tidak seperti yang kita harapkan. Tapi sekali lagi tidak boleh membohongi sumber-sumbernya. Harus dari yang kredibel, bisa dipercaya, handal, gitu, dan memiliki otoritas. Artinya kita memperoleh data itu memang dari orang yang punya hak untuk mengeluarkan data tersebut. Demikian juga metode pengumpulan data harus memastikan akurasi dan konsistensi.
melalui teknik yang tepat. Nah, metode pengumpulan datanya juga, apakah melalui wawancara, melalui survei, atau melalui berbagai cara yang lainnya, harus terjamin bahwa cara-cara yang kita lakukan itu sudah benar. Seperti pada saat kita mau menyiapkan wawancara, sebaiknya harus dibuat dahulu apa yang akan ditanyakan. Kemudian runtutan yang akan kita tanyakan ini dibuat secara terstruktur dan sistematis. Sehingga bisa mengarahkan wawancara itu ke arah yang jelas, terstruktur, bisa disimpulkan. Apakah mau secara dari rincian kemudian kita menyimpulkan secara induktif gitu, ataupun secara deduktif. Dari kesimpulan dahulu kemudian nanti disebutkan rincian-rinciannya. Ataupun kita mau secara gabungan, abduktif ya. Dalamnya bisa saja dari rincian kepada kesimpulan atau dari kesimpulan kepada rincian-rinciannya. Nah, tentu itu adalah salah satu metode dalam melakukan wawancara. Demikian juga pada saat menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner. Itu harus secara terstruktur. Jangan asal nanya, tetapi jelas apa yang disasar oleh kita. Dan nanti bisa disimpulkan dari sejumlah pertanyaan yang kita sampaikan kepada para responden. Nah, itu metode pengumpulan datanya. Demikian juga keakuratan input dijaga dengan proses validasi dan verifikasi tadi ya. Saat data dimasukkan ke dalam sistem. Kita harus selalu melakukan validasi. Validasi itu seperti tadi disebutkan antara yang kita miliki di dalam aplikasi atau sistem yang akan kita bangun dengan kenyataan di lapangan itu pas, sejalan, sesuai, tidak berbeda jalan. Demikian juga verifikasi sistemnya itu harus kita yakini bahwa sistem itu di dalamnya memiliki katakanlah seperti yang konsep Isaka tadi ada CIA itu kan, ada confidentiality-nya, integrity dan availability-nya. Kita juga uh, memikirkan menyiapkan kondisi-kondisi dalam keadaan darurat. Ada DRS-nya, kemudian ada contingency plan dan sebagainya. Sudah disiapkan backup dan sebagainya kan, sehingga kalau terjadi gangguan di dalam satu sistem bisa ke sistem yang lain supaya jangan sampai terganggu para penggunanya. Itu tentu saja cara berpikir yang perlu diadakan pada saat kita melakukan penelitian ini ya. Kemudian keamanan sistem juga harus melindungi data dari manipulasi dan akses yang tidak sah secara efektif. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan juga adalah persoalan keamanan. Keamanan sistem tentu saja harus menjamin. Di situ ada confidentiality-nya ya. Sistem yang kita bangun itu tentu selain daripada keamanan-keamanan yang sifatnya secara software, demikian juga secara hardware, Anda bangun firewall, kemudian secara software dibangun sejumlah pengaman-pengaman supaya tidak terjadi kebocoran data dan tidak bisa disadap. Kalaupun disadap, tentu saja itu sudah dilakukan enkripsi, gitu kan, tidak bisa dibaca begitu saja data yang dibaca oleh para penyadap dan sebagainya. Tetap aman. Kemudian juga ada dilakukan audit dan review berkala. Nah, ini seperti biasanya, pada saat kita membangun sistem informasi atau aplikasi, harus juga disiapkan audit trail-nya. Audit trail itu apa? Untuk kemudahan nanti pemeriksaan sistem itu secara berkala, bagaimana input output dari sistem tersebut, apakah sudah teratur, sudah benar secara prosedur dan sebagainya. Maka salah satu cara untuk melihat kebenaran jejak daripada sistem itu melalui audit trail, karena audit trail itu bisa memberikan track record atau jejak langkah dari sistem aplikasi selama yang bersangkutan sistem tersebut beroperasi. Ini juga akan memudahkan audit untuk para auditor nanti ya. Para auditor akan lebih mudah lagi untuk memeriksa bagaimana keadaan dari sistem tersebut beroperasinya. Nanti bisa dilihat apakah secara manual ataupun secara otomatis atau gabungan keduanya ya. Kemudian
Selanjutnya kita melihat kerugian nyata akibat data tidak valid. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang perlu kita hindari. Ada sejumlah review dari Harvard Business Review di sini disebutkan bahwa pada tahun 2018 perusahaan retail besar mengalami kerugian jutaan dolar. Mengapa? Karena akibat data inventaris yang tidak valid. Dan kesalahan input juga bisa menyebabkan stok tidak akurat, mengakibatkan overstock dan kekurangan barang di toko. Dampaknya adalah penurunan penjualan dan kepercayaan pelanggan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Sebagaimana kita ketahui dari Michael Porter misalnya, salah satu kekuatan berkompetisi itu adalah daya tawar dari pelanggan, bargaining position of customer. Nah, itu harus dipelihara supaya jangan hilang kepercayaan dari para pelanggan atau customer terhadap perusahaan kita, terutama secara bisnis. Balance scorecard itu adalah salah satunya, itu yang perlu diperhatikan adalah internal bisnis. Bisnis di dalamnya harus handal. Bagaimana supaya bisnis di dalamnya handal? Tentu harus didukung oleh sistem informasi dan juga human capitalnya itu. Jadi orang-orang yang mengoperasikannya juga harus terdidik, harus terlatih dengan baik. Sehingga bisa menyajikan perusahaan-perusahaan itu, termasuk di dalamnya adalah sistem aplikasi yang handal, yang mengakibatkan terjadinya loyalitas para pelanggan. Menjadi betah. Pelanggan itu tidak gampang berpindah ke lain hati gitu ya, para pelanggan. Apa sebab? Karena tadi diberi kepuasan secara internal bisnisnya yang membuat betah para pelanggan terus berada di lingkungan perusahaan tersebut. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Demikian juga yang bisa diperoleh dari Harvard Business Review itu, di sini ada validasi dan audit data secara rutin sangat krusial untuk mencegah kerugian bisnis yang signifikan. Artinya di sini perlu ada validasi dan audit terhadap sistem informasi itu. Sesuatu yang perlu dilakukan secara rutin dalam setahun itu, setidaknya sekali oleh eksternal auditor. Lebih-lebih kalau oleh internal auditor itu harus dilakukan audit dalam satu tahun itu lebih sering lagi, tidak hanya sekali tapi beberapa kali. Mengapa ini perlu dilakukan? Selain secara rutin yang menurut COVID juga sesuatu yang perlu dilakukan, juga sebetulnya sebagai pengawasan secara internal dari kita. Karena yang paling tahu jalannya bisnis proses itu adalah orang-orang dalam. Dan yang tahu bahwa terjadi penyimpangan itu sebetulnya orang dalam. Nah, nanti orang luar itu hanya melakukan klarifikasi saja. Betul tidak apa yang mereka peroleh dengan apa yang dipahami oleh kita? Maka kalau terjadi nanti kesepahaman yang sama akibat kita sering melakukan pemeriksaan melalui audit secara internal, maka mudah-mudahan tidak terjadi kekecewaan ataupun tidak terjadi temuan-temuan yang ditemukan oleh external auditor. Ujung-ujungnya sekali lagi tadi akan menjadikan proses bisnis internal perusahaan itu memberikan kepuasan kepada para pelanggan gitu, sehingga mereka menjadi betah. Kemudian kita lihat yang lainnya di sini. Konsistensi sistem informasi layaknya jalan raya yang teratur. Kalau kita baca salah satu buku, misalnya disebutkan, sistem informasi itu sebetulnya ada di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia itu, sistem informasi itu berjalan, mengalir. Yaitu darah itu diedarkan ke dalam tubuh kita, semua bagian tubuh memperoleh informasi melalui darah itu. Sehingga apabila kita sakit juga, yang diperiksa pertama biasanya kondisi darah kan, karena di situ banyak informasi yang bisa kita peroleh. Bagaimana seseorang sehat ataupun seorang sakit itu dilihat kondisi darahnya, ada apa gerangan. Nah, di dalam tubuh kita itu sistem tadi itu berjalan secara teratur, berjalan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Allah yang Maha Penguasa, yang menentukan bagaimana supaya kehidupan manusia itu berjalan dengan baik. Setiap saat jantung memompa darah sehingga terjadi peredaran yang baik. Nah, begitulah kira-kira sistem informasi yang kita bangun juga
mirip-mirip seperti dalam tubuh manusia. Kalau tidak terjadi gangguan, tidak terjadi sakit dan sebagainya, maka itu mirip sebagaimana jalan raya yang teratur. Jadi rapih lalu lintasnya juga, tidak terjadi kemacetan di sana sini. Tapi pengantaran informasi dari satu tempat ke tempat lain itu berjalan dengan baik. Jadi aturan dan proses yang konsisten menjamin kelancaran, keandalan dan efisiensi sistem informasi organisasi. Begitulah akan memberikan uh, kebermanfaatan kepada sistem ataupun organisasi yang memilikinya. Jadi di sini jalan raya teratur itu jalan dengan aturan dan rambu yang konsisten. Nah, ini konsistensi ini ya. Konsistensi itu juga diharapkan dari kita. Orang-orang juga konsisten gitu. Kalau dalam bahasa agama itu istiqomah, tetap ajeg dalam keadaan tertentu melakukan kebaikan. Memungkinkan perjalanan yang aman dan lancar ini akibat konsistensi, tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi kemacetan. Ini menggambarkan bagaimana konsistensi dalam sistem informasi menjaga integritas data. Ini yang dimaksudkan, tidak terjadi perubahan-perubahan data. Kita memasukkan data mengenai nama, yang keluar tetap nama tersebut. Kemudian ditambah dengan alamat lengkap, dengan alamat tidak berubah dari data nama menjadi jenis kelamin atau sebagainya, atau menghilang atau berubah misalnya. Kemudian proses sehingga sistem dapat beroperasi dengan andal dan efisien. Artinya eh, menggunakan sumber daya yang cukup kan bisa diandalkan dalam hal ini. Kemudian juga bisa menjadi jembatan keandalan di sini ya, konsistensi itu. Artinya konsistensi di sini sebagai jembatan yang menghubungkan data dan proses dalam sistem, memastikan setiap langkah berjalan tanpa hambatan dan mengurangi risiko kesalahan operasional. Nah, kalau konsistensi itu ada di dalam sistem informasi juga seperti ini, tidak terjadi kemacetan-kemacetan, akan terjadi kelancaran. Sebagaimana kalau kita perhatikan di negara-negara yang sudah teratur rapih itu, jarang-jarang kita melihat polisi di lampu lalu lintas. Beda dengan di Indonesia, di Bandung, di Palembang barangkali atau di Jakarta, mesti ada saja polisi yang jaga di perempatan-perempatan jalan itu. Karena apa? Karena masih belum semuanya bisa teratur itu pengguna lalu lintas di kita itu. Lampu merah kadang diseruduk juga. Tapi kalau di negara-negara yang sudah baik, keteraturan lampu lalu lintasnya tidak perlu lagi kehadiran polisi. Apa sebab? Karena mereka sudah menerapkan konsep sistem ini secara konsisten. Lampu merah harus berhenti, berhenti. Baik rame ataupun tidak rame, tetap berhenti. Lampu hijau harus jalan, ya jalan. Yang lain harus berhenti. Harus giliran. Nah, di kita itu belum bisa menjalankan itu. Nah, sistem informasi yang teratur juga mestinya seperti itu. Maka karena itu, nanti dalam sistem informasi bisa diatur kapan harus berjalan, kemudian kapan harus berhenti, dan sebagainya. Nah, itu untuk supaya lalu lintas yang terjadi dalam sistem informasi itu teratur, ya, karena ada konsistensi dengan prosedur yang jelas dalam hal ini. Kemudian kita lihat di sini perbandingan konsistensi data dan proses pada sistem informasi. Kita lihat di sini jenis konsistensi itu konsistensi data dan juga konsistensi proses di sini ya. Di sini kita mengharapkan terjadi konsistensi data sehingga data pelanggan itu selalu terbaru dan akurat, bisa diandalkan ya. Kalau itu sifatnya transaksional, maka implikasinya itu bisa menghindari duplikasi data dan kesalahan informasi. Jika terjadi konsistensi, artinya integritinya itu terjamin di sini. Jika ada konsistensi dalam datanya, integriti dari sistem itu terjamin, tidak terjadi pergantian-pergantian data. Demikian juga konsistensi proses. Jadi prosedur input data yang seragam dan sesuai standar, sesuai aturan. Harus seperti itu. Sehingga nanti memberikan dampak bahwa dia bisa memastikan alur kerja yang efisien dan kepatuhan pada proses. Sekali lagi,
Semua konsistensi ini menciptakan keteraturan, keharmonisan sesuai dengan aturan, tidak berhenti sembarangan gitu. Ada letter S berhenti sembarangan atau di letter S kita nyegat angkot, nah, itu menyebabkan kemacetan itu ya untuk kota-kota besar seperti Bandung atau Palembang itu. Tapi berhentilah di tempat di mana kita harus di situ ada stopan, silahkan. Demikian juga cegatlah taksi ataupun angkutan umum itu di tempat yang seharusnya, sehingga tidak menghalangi lalu lintas yang lain. Itulah sistem informasi juga seperti itu. Kapan dia harus melakukan pengumpulan, kemudian pemrosesan, itu tentu ada aturannya. Nah, kalau itu aturan diikuti dan sistem itu diarahkan ke sana, demikian juga data maupun prosesnya, maka akan terjadi keteraturan. Akibat di sini ada konsistensi data dan proses di dalam sistem informasi itu ya. Kemudian kita lihat berikutnya, strategi memastikan konsistensi sistem informasi. Bagaimana supaya konsisten di sini? Tentu di sini harus ada langkah yang terstruktur untuk menjaga keandalan data dan proses. Datanya itu usahakan supaya tetap konsisten. Di sini ada beberapa langkah di sini. Yang pertama adalah melakukan standarisasi data di sini. Artinya kita harus menerapkan format dan aturan data yang seragam untuk memastikan keseragaman informasi. Nah, tentu dalam hal ini kalau sifatnya itu numerik ataupun sifatnya alfabetik, tentu juga harus jelas atau alfanumerik gabungan. Itu tentu harus diikuti standar itu. Seperti kalau untuk menuliskan NIM, nomor induk mahasiswa, tentu saja tidak mungkin menggunakan alfabetik. Kita gunakan numerik. Tetapi untuk penulisan nama, pakailah alfabetik atau karakter dan seterusnya ya. Tidak boleh dicampur-campur. Sehingga diharapkan nanti jelas standar penulisan datanya itu harus menggunakan apa. Atau gabungan dari keduanya dipersilakan saja. Kemudian yang keduanya itu adalah harus jelas standar operating procedure. Artinya di sini harus konsisten prosedurnya. Bagaimana supaya proses yang dijalani itu memiliki standarisasi yang jelas, gitu ya, yang sudah terdefinisi dengan baik. Artinya di sini kita harus membuat prosedur baku untuk setiap proses supaya pelaksanaannya itu berjalan konsisten dan terkontrol. Nah, di sini eh, ada istilah build on control dan build in control. Artinya pengendalian terhadap suatu bisnis proses itu bisa dilakukan secara melekat pada proses yang sedang berjalan atau dilakukan sekali-kali saja. Nah, tentu yang paling baik itu adalah pengendalian atau pengawasan melekat. Gitu. Dulu disebut istilahnya waskat. Pengendalian melekat. Artinya di sinilah yang harus dilakukan adalah proses owner itu. Pemilik proses itu harus selalu memonitor. Sehingga di sini mengapa pentingnya dilakukan CSA misalnya. Control Self Assessment dalam rangka selain untuk melakukan pengendalian terhadap sistem itu, juga untuk mengetahui sejauh mana proses itu sudah berjalan sesuai dengan seharusnya sesuai dengan SOP yang telah terdefinisi. Jadi, walaupun itu dilakukan secara otomatis oleh mesin, tetap peran manusia diperlukan untuk melakukan pengawasan dalam hal ini ya. Karena yang namanya mesin itu bisa melakukan penyimpangan. Nah, maka oleh kita harus diluruskan kembali gitu kan. Nah, baik secara audit internal ataupun audit eksternal gitu nanti ya pelaksanaan ataupun CSA, control self assessment. Kemudian dilakukan pelatihan pengguna. Nah, biasanya dalam sistem informasi tentu saja akan banyak user, para pengguna akhir misalnya. Termasuk di sini ada business owner-nya, ada application owner, ada pemilik aplikasi. Biasanya pemilik aplikasi itu adalah unit-unit yang dimaksud itu. Katakanlah untuk HRM atau HRM gitu,
pemilik aplikasinya itu biasanya adalah orang SDM. Terus penggunanya nanti seluruh pegawai misalnya. Demikian demikian juga sebagai yang mengendalikannya itu adalah orang-orang dari sistem informasi. Nah, untuk para pengguna akhir nanti, end user biasanya kita harus melakukan pelatihan. Laksanakan edukasi agar pengguna memahami pentingnya konsistensi dalam pengelolaan data dan sistem. Nah, dalam hal ini kita harus memberikan pelatihan kepada para pengguna akhir biasanya, end user, supaya mereka tetap konsisten pada saat melakukan operasional terhadap sistem. Termasuk dalam hal ini misalnya penulisan nama harus konsisten bahwa itu adalah semuanya karakter. Demikian juga penulisan yang data-data yang lain, kalau itu perlu diketik, kalau misalnya bisa difoto, ya demikian juga harus konsisten. Kalau misalnya dilakukan secara otomatis, nah itu harus selalu dikontrol. Karena yang namanya mesin itu bisa saja lama-kelamaan mengalami kelelahan juga, gitu. Bisa salah membaca. Perlu diluruskan oleh nanti orang-orang yang mengendalikan ini ya. Maka dalam hal ini, supaya tidak terjadi human error yang dilakukan oleh para operator atau para pengguna di lapangan, nanti karena para pengguna itu bisa macam-macam, ada operator, ada programmer, kemudian ada end user dan sebagainya, mungkin peran mereka bisa lain-lain ya, beda-beda. Tapi tentu saja semuanya harus diberitahu melalui pelatihan di sini. Kemudian monitoring berkala. Ini lakukan pengawasan rutin untuk mendeteksi dan mengoreksi inkonsistensi secara cepat. Supaya inkonsistensi itu tidak terus-terusan berjalan, maka harus segera dikoreksi secepatnya. Maka karena itu perlu dilakukan CSA ataupun audit internal itu dalam 1 tahun lebih dari sekali. Harus berulang-ulang. Kalau bisa per kuartal kan. Lakukan setiap per 3 bulan atau per triwulan atau per 4 bulan. Lakukan pemeriksaan supaya kalau terjadi penyimpangan tidak terus-terusan, segera dideteksi dan kemudian tidak terjadi inkonsistensi secara terus-menerus. Bisa segera diperbaiki. Maka dalam hal ini kita perlu melakukan update sistem, perbaikan. Perbaikan dari sistem itu perbaharui sesuaikan dengan teknologi secara berkala. Mungkin perubahan-perubahannya itu bisa skala kecil saja. Itu biasanya hanya mengubah versi dari versi 6.0 menjadi versi 6.1 atau perubahannya secara besar-besaran. Nah, itu bisa berubah dari versi 6 menjadi versi 7 dan seterusnya misalnya ya. Tergantung aturan yang kita gunakan saja di situ. Jadi ini adalah dalam rangka menjaga konsistensi sistem informasi. Perlu dilakukan upaya-upaya 1 sampai 5 ini ya. Kemudian berikutnya kita melihat di sini studi kasus ya untuk mengatasi inkonsistensi. Karena mungkin ini bisa saja terjadi inkonsistensi itu. Data pada bank digital misalnya. Di sini perlu ada solusi integrasi database dan audit data bisa meningkatkan kepercayaan nasabah. Apalagi perbankan itu sangat sangat rawan sekali. Dalam arti di sini kalau terjadi penyimpangan, sekali terjadi kesalahan pada bank itu terhadap satu orang nasabah, maka ini bisa jadi cerita dari mulut ke mulut, memengaruhi nasabah yang lainnya. Bisa pada meninggalkan bank itu kalau bank itu tidak bisa dipercaya. Ujung-ujungnya ditinggalkan pelanggan, ya terjadilah bank itu jadi bank yang kekurangan pelanggan, sehingga tidak bisa menjadi bank yang handal lagi. Jadi dalam hal ini, inkonsistensi data transaksi bisa menyebabkan saldo nasabah tidak akurat. Dan keluhan pelanggan bisa meluas. Itu menjadi cerita dari mulut ke mulut, itu biasanya paling efektif. Gitu. Menjadikan bank itu menjadi kerdil, menjadi kecil. Gitu. Karena ditinggalkan nasabahnya. Nah, dalam hal ini memang bank itu mengintegrasikan database tunggal, memberikan pelatihan staff, dan melakukan audit data secara berkala. Kalau ini dilakukan,
kepercayaan pelanggan bisa meningkat dan sistem bisa menjadi lebih stabil. Jadi sekali lagi di bank digital sekarang ini kan cenderung bank itu digital. Tidak perlu punya kantor banyak, tetapi cukup satu kantor pusat saja, tetapi tetap pelanggannya bisa tersebar di seluruh Indonesia misalnya. Kecenderungan bank-bank ke sana arahnya. Beberapa bank konvensional juga sudah ke sana. Berarti yang paling penting dalam ini adalah bagaimana penyelenggaraan sistem informasinya sehingga memberikan kepercayaan kepada para pelanggan, tidak terjadi penyalahgunaan ataupun tidak terjadi eh, pengibulan terhadap para pelanggan. Kalau itu bisa dipercayai oleh para pelanggan, maka bisa terus hidup itu bank tersebut. Dan ini bank digital tadi, ya. Jadi sekali lagi, ini adalah yang diceritakan dalam Journal of Information System. Perlu seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini, etika sistem informasi. Sekarang kita bicara soal etika, ya. Itu merupakan pilar kepercayaan dan tanggung jawab. Artinya di sini dalam rangka bagaimana menjaga integritas data dan memastikan penggunaan teknologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Etika itu yang perlu dipelihara oleh kita. Dalam ini, etika itu bisa membangun kepercayaan pengguna melalui perlindungan data pribadi dan transparansi. Ini sangat penting sekali. Sehingga di kita juga sekarang sudah lahir Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu tentu saja diilhami supaya tidak terjadi pencurian data pribadi seenaknya saja, penggunaan data pribadi seenaknya, sehingga seseorang bisa dirugikan akibat penyalahan data pribadi tadi. Di beberapa negara juga sudah begitu. Baik di Eropa maupun di Amerika Serikat itu sudah menggunakan undang-undang perlindungan data pribadi. Termasuk di kita itu ada undang-undang ITE misalnya yang sudah diberlakukan sejak tahun 2008 ya, kemudian perbaharui lagi melalui revisi. Tentu itu dalam rangka bagaimana supaya data-data pribadi para pengguna itu terlindungi dengan baik ya. Dan pelanggaran etika dapat merusak reputasi organisasi dan bisa menimbulkan konsekuensi hukum serius. Tentu saja jangan pernah sekali-kali melakukan pelanggaran terhadap etika. Seperti data pelanggan itu tidak boleh dibuka oleh bank kepada siapapun. Misalnya kita datang kepada bank, kemudian bertanya tentang data seorang, bukan data kita, tentu saja bank tidak perlu menjawab. Tidak perlu memberikan data itu kepada kita. Kalau sekali saja dilanggar, data tersebut diberikan kepada kita tanpa ada alasan yang kuat, maka di situ terjadi pelanggaran etika. Kecuali kalau ada urusan dengan persoalan hukum. Yang meminta itu misalnya pengadilan, itu lain persoalan. Tapi yang dibicarakan di sini etika secara umum, tidak boleh dibuka seenaknya. Kecuali untuk urusan-urusan hukum misalnya, itu lain. Kemudian juga penggunaan teknologi harus mengikuti standar moral dan sosial untuk keamanan dan keberlanjutan. Nah, di sini teknologi itu harus mengikuti standar moral. Kembali lagi, secara filsafat ilmu, kita harus berbicara secara aksiologi. Karena bisa saja kita menemukan teknologi baru atau cara-cara baru. Nah, cara-cara baru itu harus dilihat secara filsafat keilmuannya. Secara ontologi, oke, ilmu hakikat misalnya. Itu bisa dipahami. Secara epistemologi, oke, metodenya sudah bisa kita temukan. Tetapi adakah manfaat itu untuk kepentingan masyarakat umum? Kalau ternyata manfaatnya itu hanya menimbulkan kematian, tidak perlu pengetahuan tersebut disebarluaskan. Seperti bom atom misalnya. Memang secara ontologi, secara epistemologi sudah oke, tetapi ya tidak memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Tetapi nanti bagaimana itu teknologi nuklir itu manfaatnya bukan untuk menghancurkan kehidupan, tetapi untuk memuliakan kehidupan. Nah, bisa sudah diatasi aksiologinya sekarang, misalnya bisa bermanfaat untuk pengembangan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, untuk sejumlah keperluan yang lain-lain juga banyak. Jadi aksiologinya
harus dicari supaya memberikan kebermanfaatan. Begitu juga dalam teknologi informasi. Penggunaan teknologi harus mengikuti standar moral di sini, kepantasan, kemudian secara sosial, kebermanfaatan untuk masyarakat banyak, untuk keamanan dan keberlanjutan. Ada sustainabilitas, keberlanjutan kehidupan maksudnya. Ada manfaat yang bisa kita petik, bisa kita peroleh dari keberadaan teknologi informasi tersebut bagi masyarakat sebanyak-banyaknya. Kemudian juga pelanggaran etika tadi dapat merusak reputasi organisasi. Oke, seperti tadi sudah diceritakan di contohnya bank tadi ya. Kemudian tanggung jawab sosial dalam teknologi informasi memastikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Nah, artinya etika yang harus dibangun dalam sistem informasi, bagaimana dari hasil pembangunan, hasil penelitian katakanlah, yang kita lakukan penelitian itu memberikan manfaat yang tentu saja positif bagi kehidupan itu sendiri, bagi perkembangan masyarakat, dan bagi lingkungan. Setidaknya tidak melakukan kerusakan, tapi memberikan kebermanfaatan yang tentu saja memang sih di sisi, kalau dilihat dari sisi negatif, ya biasanya selalu saja ada ekses negatif. Tapi tentu saja yang kita tekankan di sini adalah kebermanfaatannya, sisi positifnya yang tentu saja diutamakan, ya. Kemudian kita lihat hal-hal yang lain lagi di sini dari prinsip etika esensial dalam sistem informasi. Di sini kita ingin memahami nilai-nilai dasar untuk pengelolaan data yang bertanggung jawab dan berkeadilan, ya. Yang pertama adalah privasi, memastikan perlindungan data pribadi pengguna dari penyalahgunaan. Nah, tentu saja ini harus ada jaminan, gitu ya. Data-data privasi itu tetap terlindungi. Nah, tentu zaman internet saat ini, data kita itu sudah tersebar kemana-mana. Para pemilik situs-situs itu tentu saja sudah memiliki data-data pribadi para penggunanya atau nasabahnya atau para usernya. Nah, dalam hal ini tentu saja harus memiliki kepekaan. Tidak boleh seenaknya menyalahgunakan koleksi data-data orang lain yang ada di lingkungan kita. Jadi privasi harus tetap dilindungi. Maka karena itu lahirlah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Kemudian juga di sini transparansi mengharuskan keterbukaan dalam pengelolaan data dan proses sistem. Nah, di satu sisi tentu saja ada transparan. Transparan itu terbuka, kita bisa melihat. Walaupun pengertiannya nanti berbeda dengan pengertian terbuka. Kalau terbuka itu terbuka tidak ada yang tertutup. Tapi kalau transparan bisa saja ada yang ditutupi misalnya. Ada yang rahasia. Kalau dalam perusahaan biasa disebut rahasia perusahaan. Seperti misalnya dalam perusahaan-perusahaan terbuka itu kan suka membuat laporan tahunan. Laporan tahunan dan laporan keuangan itu untuk dibaca oleh publik, para investor umumnya ya. Para investor termasuk kita juga dari kampus bisa saya membacanya. Tetapi yang dibuat laporan tahunan dan laporan keuangan itu tidak semuanya isi perusahaan. Karena itu konsumsi untuk publik. Kalau konsumsi untuk internal perusahaan itu biasanya manajemen accounting gitu kan. Kalau yang dikeluarkan ini laporan tahunan maupun laporan keuangan itu ada accounting financial, financial accounting. Tapi sebetulnya ada data lain yang tidak dibuka kepada publik. Nah, data itulah rahasia perusahaan, sehingga itulah pemahaman transparansi. Di satu sisi memang dibuka untuk kepentingan umum, tapi di sisi lain tidak semuanya data diberikan kepada umum. Ada juga yang disembunyikan. Gitu. Itulah pengertian transparan. Terbuka, tetapi tidak semuanya dibuka. Kemudian keadilan menjamin tidak adanya diskriminasi dalam penggunaan dan akses sistem. Nah, tentu prinsip-prinsip keadilan di sini ya, prinsip etika itu. Keadilan menjamin tidak adanya diskriminasi. Artinya, siapapun diperlakukan sesuai dengan privilege-nya, dengan kebolehan, sesuai dengan kewenangan yang
masing-masing. Seperti para pemegang saham ingin melihat kondisi keuangan perusahaan itu tidak dipersilahkan saja. Tetapi sekali lagi yang rahasia-rahasia tertentu hanya milik direksi saja misalnya, tidak bisa diperlihatkan kepada mereka. Tetapi dalam hal ini diberi kewenangan kepada para pemegang saham untuk melihat kondisi perusahaan itu melalui accounting, financial accounting tadi, kan manajemen accounting. Kemudian akuntabilitas menuntut tanggung jawab atas tindakan dan keputusan sistem informasi. Nah, di sisi lain, rahasia-rahasia perusahaan itu biasanya dipelihara atau diketahui hanya oleh pimpinan perusahaan, direksi saja misalnya. Nah, direksi ini juga tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan. Itulah yang disebut dengan akuntabilitas, ya. Akuntabilitas menuntut tanggung jawab. Artinya direksi itu walaupun dia tahu kondisi perusahaan itu mau bangkrut atau perusahaan itu sedang jaya-jayanya, ya sudah, itu tanggung jawab dia sebagai prestasi ataupun kegagalan yang bersangkutan. Dia tetap harus bertanggung jawab sehingga kalau nanti ada persoalan hukum dan sebagainya, ya dia yang harus mempertanggungjawabkan. Seperti misalnya dari pas buru apa pasar modal Amerika Serikat, kalau ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act misalnya, maka yang harus bertanggung jawab di sini ada direktur utama dengan direktur keuangan. Harus siap dihukum atau didenda kalau terjadi window dressing, gitu kan, salah laporan atau salah dalam ini disengaja misalnya, ya, sehingga bisa menggelambungkan laporan-laporan tahunan seperti yang pernah terjadi pada kasus Enron tahun 2000-an dahulu. Nah, itu sengaja digelembungkan oleh auditor Arthur Andersen waktu itu sehingga saham Enron itu bisa melejit sampai $100 per lembar. Tapi ternyata itu didasarkan pada laporan bodong, laporan kebohongan. Ujung-ujungnya setelah laporan itu ketahui, harga saham itu melorot menjadi $1 misalnya. Nah, tentu harus bertanggung jawab di sini direksinya. Sehingga di undang-undang itu sudah disebutkan secara langsung di Section 302 dan Section 404 itu, direktur utama dengan direktur keuangan harus bertanggung jawab. Bahkan kalau tidak salah ada denda sampai $10 juta kalau tidak salah. Lupa lagi saya. Kemudian keamanan data, menjaga data dari akses ilegal dan potensi kerusakan. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan salah satu etika itu jangan boleh terjadi kebocoran data, baik secara sengaja ataupun secara tidak disengaja. Tidak boleh terjadi. Termasuk para pencuri data. Itu yang disebut dengan integrity tadi, ya. Data itu aman, tidak berubah, tidak bisa prosedur itu mengubah-ubah seenaknya tanpa ada instruksi misalnya. Sehingga terpelihara integritas datanya. Ataupun disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu juga mudah-mudahan tidak terjadi, ya, terhadap sistem informasi kita. Kemudian kita lihat perbandingan regulasi etika sistem informasi secara nasional dan internasional. Nah, ini GDPR ini adalah undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku di Uni Eropa, di masyarakat Eropa. Kemudian undang-undang ITE itu adalah undang-undang yang ada di kita di Indonesia, dan HIPAA itu ada undang-undang kesehatan, perlindungan data kesehatan di Amerika Serikat. Nah, tentu dalam hal ini prinsip etikanya yang utama mirip-mirip di sini. Ada privasi, transparansi, akuntabilitas misalnya. Dengan fokus utama itu adalah perlindungan data pribadi pengguna. Itu yang ada di Uni Eropa, ya. Dan kalau di kita di Indonesia, Undang-Undang ITE itu sudah banyak makan korban, ya, yang kena hukuman. Di dalamnya berbicara persoalan keamanan data, larangan konten ilegal, ujaran kebencian, hate speech misalnya, dan sebagainya itu, ya. Maka yang difokuskan di sini adalah bagaimana data itu tetap aman, data-data pribadi. Sehingga harus menggunakan etika dalam penggunaan IT. Tidak boleh menyebarkan hoax seenaknya. Berita yang belum jelas, belum absah kebenarannya, jangan jangan main sebar-sebar
silahkan saja begitu. Tapi uji dahulu sejauh mana menurut kita bahwa informasi ini benar, bisa dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui oleh orang lain, boleh silahkan sebarkan. Tetapi kalau belum jelas dan itu sifatnya hanya sasus saja, maka sebaiknya tidak boleh dilakukan pengedaran. Itu misalnya di Undang-Undang ITE. Nah, undang-undang ini sudah demikian banyak korban yang karena melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE ya. Kemudian di Amerika Serikat juga sama. Di sini prinsip prinsip etika utamanya itu adalah bagaimana privasi dan keamanan data kesehatan yang menjadi sasarannya itu. Dalam hal ini untuk melindungi data kesehatan pasien. Tidak boleh terjadi kebocoran data. Jangan sampai kebocoran data sebagaimana terjadi di BPJS di kita di Indonesia terjadi. Itu ada perlindungan datanya. Kalau di kita kan data BPJS bisa nyebar kemana-mana atau terjadi kebocoran, itu sebetulnya tidak boleh juga. Tapi kelihatannya penyebaran atau kebocoran data itu terjadi sebelum ada undang-undang perlindungan data. Kalau terjadi lagi setelah ada undang-undang perlindungan data, bisa terjadi kasus besar itu ya di negara kita, bisa terjadi gugat menggugat antara BPJS dengan para nasabahnya gitu. Kemudian kita lanjut dalam hal ini konflik etika utama dalam sistem informasi. Tentu ini adalah bagaimana kita memahami pelanggaran privasi, bias algoritma, dan penyalahgunaan data dengan contoh kasus yang nyata di sini. Tentu di sini pelanggaran privasi. Nah, pelanggaran privasi ini tentu saja pelanggaran perlindungan data pribadi misalnya gitu ya. Kebocoran data pengguna Facebook atau BPJS kalau dulu pernah terjadi kita. Nah, kalau di sini adalah Facebook terkait dengan Cambridge Analytica pada tahun 2018. Ini tidak boleh terjadi. Harusnya begitu, ya. Tidak boleh disebar-sebarkan. Kemudian terjadi bias algoritma di sini. Ini maksudnya diskriminasi dalam sistem rekrutmen otomatis yang memengaruhi hasil seleksi. Nah, itu tidak boleh juga terjadi bias algoritma. Terjadi diskriminasi dalam sistem rekrutmen. Terjadi di kita juga kan sejumlah rekrutmen apakah untuk tujuan sekolah atau untuk bekerja atau cara-cara yang lain. Nah, kalau terjadi kebocoran data berarti terjadi pelanggaran etika. Data-data yang belum jelas disebarkan begitu saja misalnya. Kita yang belum jelas diumumkan sudah dinyatakan lulus padahal nanti pada saat diumumkan secara sempurna ternyata tidak jadi lulus. Kan itu merupakan sesuatu pelanggaran terhadap etika kita sebagai pribadi. Dan penyalahgunaan data, juga penggunaan data tanpa izin untuk iklan tertarget yang melanggar etika. Nah, ini juga tidak boleh, kan? Kita dijadikan sebagai model iklan tanpa izin kita. Data-data pribadi kita, foto kita misalnya, dijadikan sebagai iklan tanpa kita diberitahu. Nah, itu juga tidak boleh sebetulnya. Ya, melanggar etika. Jadi sebaiknya perlu ada klarifikasi gitu, sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya di sini pengaruh etika pada tahapan desain sistem informasi ya. Nah, di sini kita lihat sejumlah beberapa hal. Analisis kebutuhan bisa, identifikasi kebutuhan etika seperti privasi dan keamanan sebagai dasar desain sistem. Itu yang perlu dilakukan analisisnya, analisis kebutuhan di sini. Tentu kita harus melakukan identifikasi. Identifikasi terhadap etika seperti masalah privasi dan keamanan. Tidak boleh terjadi kebocoran, keamanan data pribadi terjamin, tidak boleh beredar kemana-mana gitu. Kemudian ada pengembangan di sini, artinya integrasi prinsip etika dalam coding dan arsitektur sistem untuk memastikan implementasi nilai-nilai etis. Nah, di sini juga dalam pengembangan programming gitu maksudnya, pembuatan sistem secara teknis itu harus memasukkan unsur-unsur etika. Artinya harus melindungi data-data sistem supaya tidak mudah dicuri datanya oleh orang lain, tidak mudah disalap dan sebagainya ya.
Kemudian pada saat implementasinya tentu harus ada uji coba fitur etis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, ini juga tetap harus mengindahkan etika yang akan kita jadikan pedoman pada saat pembuatan sistem informasi atau sistem aplikasi yang dibangun tidak sekedar program lagi, tetapi bagaimana dampaknya kepada lingkungan gitu secara luas. Harus tetap etis saat implementasinya. Implementasi misalnya di sini pada saat pengembangan, saat produksi, production, dan saat development maksudnya. Saat development itu terbatas di lingkungan developer saja kan, tapi saat penggunaan di luar itu, saat production itu akan melibatkan banyak pihak, para pelanggan, lingkungan, dan lebih banyak pihak lagi. Itu harus mengindahkan jangan sampai katakanlah terjadi persinggungan yang tidak perlu dengan lingkungan yang terkait dengan persoalan etika, terutama persoalan data di sini, dengan seenaknya bisa dibaca oleh pihak-pihak yang tidak ada kaitannya. Demikian juga evaluasi. Di sini audit etika secara berkala dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga standar etika sistem. Jadi audit yang kita kenal pada awalnya itu kan audit keuangan dan melebar menjadi audit operasional, melebar lagi menjadi audit teknologi informasi dan melebar lagi menjadi audit pada aplikasi-aplikasi tertentu ya. Nah, tentu dalam hal ini sekali lagi audit itu pada saat pelaksanaan audit mestinya dipilah-pilah dahulu, tidak secara umum audit teknologi informasi saja, tetapi barangkali yang lebih tertentu lagi mengaudit aplikasi tertentu. Katakanlah aplikasi terkait persoalan dengan transaksional sehari-hari. Itu mesti sering-sering diauditnya secara berkala. Guna kalau terjadi kelalaian ataupun kerusakan-kerusakan maka bisa segera diperbaiki. Sehingga perbaikannya itu berkelanjutan, terus menerus gitu, terjadi ya. Dalam rangka bagaimana supaya kebocoran etika itu tidak terjadi lagi pada sistem tersebut, tapi terus bisa dipelihara dan ada perbaikannya gitu. Kemudian kita lihat di sini peran dan tanggung jawab dalam etika sistem informasi. Itu dalam hal ini kita ingin melihat perbandingan peran pengguna dan pengembang dalam menjaga integritas data dan kepatuhan etika. Nah, saat operasional di sini tentu saja ya. Di sini bagaimana pengguna yang perlu diperankan dalam etika sistem informasi. Tentu saja dia harus menggunakan sistem sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan apa yang telah diberikan melalui pelatihan kepada yang bersangkutan. Ini gitu. Namanya pengguna itu bukan pengembang. Tentu saja tidak boleh melakukan pengembangan yang tidak perlu. Biarkan saja, serahkan saja kepada pengembang nanti. Kalau ada usulan-usulan perbaikan, jangan diperbaiki sendiri, tetapi usulkan kepada tim pengembang. Ya tentu saja kepada tim aplikasi di sini ya. Kalau ada usulan-usulan baru misalnya. Dan dia menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi yang sifatnya sensitif. Dan jangan sampai diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitannya. Ya, sama seperti data perbankan tadi, data itu ada, data para nasabah itu di bank, tapi tidak boleh petugas bank membuka seenaknya bagi siapapun. Jadi hanya bagi kita pribadi saja datanya itu. Tidak boleh dibukakan untuk orang lain. Jumlah saldo, kalau nomor rekening tidak masalah sih, tapi jumlah saldo misalnya dapat dari mana saja, nggak usah tahu. Itu biar pemegang rekening itu saja. Demikian juga terhadap informasi. Karena bisa saja para pengguna ini mengelola data-data pelanggan dalam pengertian pelanggan akhir, seperti pengguna telepon misalkan ya. Tentu data pengguna telepon itu atau itu diketahui oleh orang-orang Telkomsel katakanlah, diketahui oleh PT Telkom. Nah, harus dipelihara data tersebut tidak boleh dibocorkan, tidak boleh data itu digunakan seenaknya, dilimpahkan kepada orang lain. Jadi, terutama data-data yang sifatnya sensitif, terlalu pribadi misalnya, tidak boleh.
diperlihatkan kepada orang lain. Kemudian etika di sini tanggung jawab atau peran dan tanggung jawab pengembang di sini merancang sistem yang aman dan transparan. Sistem yang aman tentu saja tidak gampang disadap, kan? Tidak gampang dicuri datanya oleh orang lain, tidak gampang prosedurnya dikadali, kan? Hingga mengubah data itu. Nah, itu tanggung jawab pengembang. Nah, tentu saja pengembang di sini pengertiannya tidak hanya satu orang, itu biasanya tim. Ada sistem analisnya, ada programmer, kemudian ada database administrator dan sebagainya ya. Kemudian memastikan sistem berjalan adil dan sesuai regulasi etika. Adil pengertian di sini menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Artinya, memang sistem itu akan memiliki user dengan privilege, hak yang akan berbeda-beda. Memang bisa masuk ke dalam sistem, tapi apa hak masing-masing yang bisa masuk ke sistem tergantung perannya. Kalau perannya sebagai programmer, dia hanya bisa memprogram saja. Kalau perannya sebagai operator, hanya mengoperasikan saja. Kalau perannya sebagai end user dalam pengertian pengguna akhir, ya hanya itu saja. Dia sebagai pengguna akhir, tidak bisa jadi operator dan seterusnya. Ya, artinya pada saat mengembangkan itu tentu harus diskusi panjang siapa saja pengguna dan sebagainya. Itu peran sistem analis, desain, sistem desain dan sebagainya untuk membuat supaya sistem ini berguna untuk beragam pemakai sistem, tetapi dengan privilege, dengan hak akses yang beda-beda. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Teknologi kunci yang mendukung keabsahan dan konsistensi sistem informasi di sini. Ya, kita ingin memastikan bahwa integritas data dan keamanan melalui solusi teknologi yang mutakhir. Maka di sini sejumlah teknologi yang mungkin bisa kita tawarkan. Yang pertama blockchain misalnya. Ini adalah teknologi ledger, buku besar biasanya, terdistribusi yang menjamin data tidak dapat diubah. Blockchain. Sehingga absah dan konsisten sistem tersebut. Kemudian ada audit trail, yaitu adalah pencatatan aktivitas sistem secara rinci untuk pelacakan dan verifikasi, terutama untuk kepentingan mengaudit nanti ya secara reguler. Di audit trail ini kita bisa melacak apa saja yang sudah dilakukan oleh aplikasi tersebut, sistem tersebut, maka bisa dilihat sejak tanggal pertama sampai tanggal terakhir, harusnya begitu. Sehingga bisa melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi juga, yang harus diperbaiki. Demikian juga ada enkripsi di sini ya. Di sini tentu saja tujuannya untuk pengamanan data agar hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Tidak boleh sembarangan orang. Walaupun dia bisa mengakses, tapi tidak bisa membaca data yang sudah diacak di enkripsi ini. Sehingga tidak bocor data tersebut. Ini terjadi misalnya dalam kartu kredit. Sering terjadi. Saya sudah mengalami 2 kali itu. Kartu kredit disalahgunakan oleh pihak lain. Dari luar negeri biasanya. Mungkin enkripsinya kurang handal dari bank tersebut sehingga bisa dilacak oleh orang tersebut. Nah, itu sebetulnya kalau enkripsinya baik, begitu tentu jantungnya ya saja, samurai-samurai awalnya berakhir di Jepang aja mereka udah ada guys. waduh ada Samurai yang kalau bocor. pun sama mereka nih saking hebatnya mereka itu. Nah lu asal tahu lu tahu Kamen Mohon, Rider ya, Kamen Rider mohon tuh bisa di mute saja berantem film supaya silat tidak kayak bocor Jepang ya. tapi pakai topeng. Halo, Itu yang punya itu lu bisa bayangin ya begitu kuatnya mereka. Jadi bisnis apapun yang lu lihat di Jepang most likely yang mereka punya juga. Lu komik favorit ya, bocor. Kemudian sistem backup di sini itu adalah cadangan data yang memastikan pemulihan saat terjadi kegagalan. Ya, tentu saja kita paham di sini sistem itu harus di backup. Demikian juga datanya supaya tidak bocor kemana-mana. Atau kalaupun terjadi, katakanlah terjadi kerusakan, terjadi bahaya, maka backupnya itu ada selalu. Jadi harus secara rutin di backup. Sehingga kalau kehilangan data akibat bencana ataupun sebab lain, maka tetap data itu bisa dikembalikan, bisa direstore gitu ya. Kemudian validasi otomatis, betul begitu juga di sini pemeriksaan data secara otomatis untuk menghindari kesalahan input. Tidak boleh terjadi kesalahan.
Misalnya pakai cek digit, nah kalau kita memasukkan angka itu. Cek digit itu untuk memastikan bahwa angka yang kita ketik itu benar. Tidak boleh terjadi kesalahan pengetikan data. Biasanya itu di bank ya, para tellernya gitu. Kita menabung sekian 100.000, bisa saja nolnya tidak 5 tapi jadi 1 juta. Nah, kalau bagi kita nasabah mungkin senang saja kita mengasih uang 100.000, tapi dia salah ketik jadi 1 juta. Tapi yang jadi masalah kalau kita nabung 1 juta hanya diketikkan 100.000, itu jadi persoalan bagi kita ya. Nah, tentu jangan sampai terjadi salah input. Walaupun kemungkinan salah input itu bisa saja, bisa terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu ada validasi otomatis. Nanti perlu ada pemeriksaan oleh supervisornya dan seterusnya. Kira-kira gitu ya. Lanjut di sini integrasi etika dalam pengembangan sistem informasi ya. Ini ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Identifikasi isu etika dan regulasi yang relevan untuk memastikan kepatuhan sejak awal. Nah, ini harus ada di perencanaan sejak awal ya. Harus mengindahkan etika. Karena sekali lagi saat ini aduh, ya harus sejak awal di perencanaan. Kemudian pada saat desain, memasukkan prinsip etika ke dalam spesifikasi sistem agar fungsi sesuai nilai moral dan hukum. Nah, ini tugas para sistem desain ya. Sistem desain dan juga sistem analis pada saat belanja informasi kepada para user bisa saja kita memperoleh apa yang dikehendaki user supaya tidak terjadi pelanggaran etika. Gitu. Bagaimana kita merumuskannya bisa saja dirumuskan oleh sistem analis ataupun sistem desain, kemudian nanti di-coding oleh para programmer supaya di sini nilai-nilai moral dan hukum tetap ada di dalam desainnya itu yang diterjemahkan ke dalam coding, programming ya. Kemudian berikutnya adalah pengujian. Di sini evaluasi kepatuhan etika pada setiap fungsi sistem sebelum implementasi. Nah, sebelum melakukan implementasi, selain kita harus melakukan sistem tes, juga per modul. Modul-modul sistem itu dites satu persatu. Kemudian secara menyeluruh dites. Nah, saat implementasi juga biasanya 6 bulan pertama diuji ulang. Kalau sistem aplikasi itu sudah mulai diterapkan. Diuji ulang, sudah benarkah sesuai dengan rencana awal secara sistem analis ataupun desainnya, di situ mengindahkan prinsip-prinsip etika, tidak mengumbar data orang per orang secara vulgar gitu, tetapi hanya bagi orang-orang tertentu. Nah, itu bisa diuji biasanya 6 bulan setelah implementasi ya. Dan kalau ada kekeliruan harus diperbaiki lagi tentu saja. Dan dilakukan deployment. Ini implementasi sistem dengan pemantauan aktif terhadap aspek etika secara berkelanjutan. Deployment itu artinya penyebaran informasi mulai dilakukan secara produktif. Nah, caranya itu bisa beragam cara. Bisa dengan paralel run. Kalau paralel run itu sistem lama masih digunakan, kemudian diimplementasikan juga sistem baru. Dilihat bagaimana, sudah siap atau tidak. Atau bisa juga sama sekali diganti dengan sistem baru. Itu tergantung aplikasinya. Kalau aplikasi sifatnya besar, biasanya paralel run. Tapi kalau aplikasi-aplikasi sistemnya itu kecil, biasanya langsung diganti. Ya. Atau menggunakan model prototype bisa juga ya. Untuk skala kecil saja dahulu. Atau pilot project bisa juga. Tidak diterapkan di semua lini perusahaan, tetapi di tempat-tempat tertentu saja. Itu tentu saja tergantung besar kecilnya sistem dan kebijaksanaan dari pihak-pihak pada saat melakukan diskusi di situ. Kemudian berikutnya kita melakukan evaluasi berkelanjutan. Artinya, walaupun sistem itu sudah diimplementasikan, bukan berarti dibiarkan. Tidak bisa begitu. Itu perlu dilakukan audit secara reguler, secara berkala, dan juga harus ada perbaikan. Kalau ada perbaikan yang harus dilakukan,
lakukanlah dengan mengubah versi biasanya. Tapi yang paling penting di sini dokumentasikan gitu. Jangan sampai tidak didokumentasikan perubahan-perubahan itu. Supaya jejak perbaikan itu bisa tetap ditelusuri. Kalau itu mau dikembangkan lebih lanjut ya. Dan perbaikan berkesinambungan untuk menjaga standar etika dan memperbaiki kekurangan. Tentu yang jadi perhatian kita di sini adalah masalah etika, kepantasan. Pantasan dari sistem yang kita bangun di sini dengan moral yang berlaku di lingkungan tersebut. Kemudian keberhasilan perusahaan XYZ di sini keabsahan, konsistensi, dan etika teknologi informasi. Kita melakukan implementasi blockchain, kemudian juga ada standarisasi dan transparansi tingkatan keamanan dan kepercayaan pelanggan. Dalam hal ini, XYZ, katakanlah sebuah perusahaan di sini, menerapkan blockchain untuk memastikan keabsahan data, standarisasi prosedur untuk menjaga konsistensi. Di sini etikanya ya. Kemudian serta kebijakan transparansi guna menegakkan etika T. Transparan artinya bisa ditelusuri, kelihatan, prosedurnya itu bisa diikuti ya. Walaupun tentu dalam hal ini seperti yang tadi saya sebutkan tidak semuanya diperlihatkan. Ada hal-hal yang tidak semuanya terlihat. Kemudian hasilnya itu perusahaan meraih sertifikasi keamanan internasional dan tingkat kepercayaan pelanggan demikian signifikan. Jika perusahaan ini secara konsisten menerapkan keabsahan, konsistensi, dan etika diindahkan. Artinya, lakukanlah selalu audit, perbaikan-perbaikan, built-in control. Terus diawasi penerapannya, tidak saja pengawasannya dilakukan oleh auditor, baik internal ataupun eksternal, tetapi oleh para pemilik proses itu sendiri, proses owner. Jadi ini akan meningkatkan keberhasilan perusahaan tersebut. Kepercayaan akan meningkat. Dan inilah yang tadi dalam istilah balance scorecard, internal prosesnya menjadi handal sehingga dipercaya oleh customer. Karena sistem proses bisnisnya itu memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Sehingga pelanggan betah untuk terus berada di perusahaan tersebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita di sini berbicara masalah tantangan dan risiko dalam menjaga keabsahan, konsistensi, dan etika sistem informasi. Tentu dalam ini kita memahami hambatan utama yang memengaruhi integritas dan keamanan sistem informasi pada era digital ini. Ya, memahami hambatan utama yang memengaruhi integritas. Ini tidak gampang memang. Ya, persoalan integritas dan juga keamanan informasi. Toh sering terjadi kebocoran-kebocoran data, ada biorka baru yang menyasar sistem kita ini. Jadi sistemnya makin canggih, maka para penyusup juga makin canggih. Itu sama dengan teori maling. Makin sulit, makin canggih itu perlindungan terhadap harta kekayaan kita, maka makin tinggi juga kemampuan para pencuri. Demikian juga dalam sistem informasi gitu loh. Ya, makin ketat sistem informasi atau security yang diterapkan dalam sistem informasi, maka makin canggih juga para pencurinya. Jadi di sini perubahan teknologi yang cepat menyulitkan adaptasi sistem dan pengguna. Artinya di satu sisi kita ingin secure, ingin aman, tapi di sisi lain belum siap juga para penggunanya. Kadang-kadang bisa terjadi begitu, ya. Atau malah jadi tidak user friendly sistem. Jadi kaku sekali, tapi memang secure, tapi para pengguna kesulitan. Nah, itu persoalan utama juga ya. Kemudian resistensi pengguna terhadap prosedur dan standar baru menghambat penerapan sistem. Nah, itu akibat kita ingin secure sekali, tetapi di satu sisi pengguna menjadi resisten, tidak mau berubah, bisa biasanya begitu. Sehingga dalam hal ini, kalau kita mau melakukan perubahan terhadap sistem informasi, maka harus juga dilakukan sosialisasi terhadap para pengguna. Sosialisasi itu bukan hanya pada akhir perubahan, tapi sejak awal harus diinformasikan. Di sini kita membutuhkan change management, manajemen perubahan. Ya, itu harus dikawal dengan baik perubahan-perubahan itu.
Karena kalau tidak dikawal dengan baik, bisa menimbulkan resistensi ini. Kalau sudah resisten, sistemnya canggih, tetapi tidak bisa digunakan oleh para pengguna. Artinya tidak ada gunanya juga itu sistem informasi itu, yang seperti itu ya. Kemudian ancaman serangan cyber berisiko merusak keamanan data dan sistem informasi. Jelas, seperti ada Biorka ataupun penyerang-penyerang lain, itu bisa mengakibatkan sistem itu jadi rentan. Ya. Jadi sekali lagi, keamanan sistem ditingkatkan, kecanggihan perusak juga meningkat juga biasanya. Ya. Kemudian kesalahan manusia dalam penginputan dan pengelolaan data menurunkan keakuratan informasi. Nah, ini hal yang lainnya lagi di sini. Bisa saja salah kita para operator, para yang mengoperasikan sistem tadi dalam menginputkan data. Apakah data secara manual atau otomatis secara salah karena tidak ada perbaikan-perbaikan, maka di sini bisa menurunkan keakuratan. Jangan sampai. Sehingga dengan demikian, sistem informasi itu sekali lagi perlu ada kegiatan-kegiatan secara rutin yang dilakukan oleh para business owner, para pemilik bisnis, dan application owner untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam sistem. Segera perbaiki, segera lakukan perbaikan untuk supaya tidak boleh terjadi penurunan kepercayaan dari para pelanggan. Kesalahan data itu atau kebocoran juga bisa menurunkan kepercayaan dari para pelanggan. Kemudian kita lihat teknik evaluasi dan audit sistem informasi. Di sini adalah proses penting untuk validitas dan kepatuhan ya. Artinya ini merupakan langkah yang sistematis untuk memastikan keabsahan, konsistensi, dan etika dalam sistem informasi. Di sini ada sejumlah langkah. Yang pertama adalah persiapan tentu saja ya. Persiapan menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit untuk fokus evaluasi. Ya biasa kita kembali lagi kepada audit ya untuk mengevaluasi. Lakukan persiapan tentu saja ini eh, ada mata kuliah tersendiri ini untuk audit itu. Itu panjang ceritanya itu untuk melakukan audit. Dan saya juga memegang mata kuliah ini, tapi di S1 ini ya, untuk mengaudit sistem informasi dan kontrolnya. Satu semester 3 SKS, panjang juga itu persiapan. Kemudian melakukan pengumpulan data, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen lain, dokumentasi. Tentu saja itu bisa dilakukan oleh kita untuk melakukan audit. Di samping tadi, kita juga mencari audit-audit internal, kalau ini sebagai auditor eksternal ya, audit internalnya yang pernah dilakukan, termasuk hasil CSA, itu bisa menjadi bahan rujukan atau masukan bagi para auditor sebetulnya. Kan, kemudian lakukan analisis di sini menilai keabsahan, konsistensi data, dan kepatuhan terhadap etika. Sesuaikah dengan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat itu, di lingkungan perusahaan itu, di lingkungan organisasi itu, dan sebagainya. Dan nanti lakukan pelaporan. Nah, tentu saja pelaporan di sini kita juga harus menyampaikan temuan ya. Nah, tentu temuan di sini harus ada pembicaraan dahulu, jangan sepihak oleh auditor dihasilkan temuan, tapi temuan itu harus dibicarakan dengan auditi. Betul tidak ini? Ini sebagai temuan yang memang tidak bisa diatasi oleh auditi. Kalau ternyata auditi masih bisa melakukannya, tidak dijadikan temuan. Sudah selesai urusan. Tapi kalau ternyata auditi tidak bisa memperbaikinya, maka bolehlah itu dijadikan sebagai temuan. Demikian juga kita harus memberikan rekomendasi. Apa sih untuk memperbaiki ini? Apakah harus menambah kontrolnya? Ada compensating control misalnya, ditambahkan kontrolnya atau dilengkapi lagi dengan kontrol manual misalnya. Kalau selama ini secara otomatis maka tambah dengan kontrol manual supaya makin kuat. Dalam hal ini tentu yang kita gunakan adalah risk based audit ya. Audit yang berbasis risiko. Berdasarkan risiko, tingkat risiko yang tinggi itulah kita lakukan audit. Biasanya audit itu tidak secara menyeluruh tapi sampling gitu. Yang namanya audit.
Kecuali kalau sensus semua data kita ambil. Tapi kalau audit itu lihat saja yang memiliki risiko-risiko yang tinggi, itu yang kita audit. Kalau risikonya baik-baik saja atau rendah atau bahkan risikonya termasuk low risk, tidak perlu diaudit, ya. Yang diauditnya itu sekali lagi adalah kontrolnya, pengendaliannya sejauh mana untuk mengendalikan risiko. Karena risiko itu terjadi akibat adanya aktivitas, akibat adanya bisnis proses. Maka Anda akan menimbulkan risiko, tetapi jangan sampai risiko itu menghalangi tujuan akhir dari bisnis proses. Maka harus ada pengendalian. Silahkan dibuat laporannya dan tindak lanjutnya. Kemudian nanti tindak lanjut itu melaksanakan perbaikan dari temuan yang dihasilkan. Apa saja yang harus dilakukan, kita juga harus melakukan monitoring tindak lanjut. Kita sebagai auditor harus mengontak para auditi di lapangan. Janjinya kapan akan diperbaiki dan hasilnya akan menjadi baik, itu harus ditindaklanjuti, harus dimonitor, ya, untuk perbaikan supaya temuan-temuan tadi bisa segera diatasi. Lanjut, kita ke sini, aplikasi praktis untuk mahasiswa, ya, menjamin keabsahan, konsistensi, dan etika proyek teknologi informasi. Ini merupakan langkah konkret untuk menjaga integritas data, komunikasi, dan kerja tim dalam proyek teknologi informasi. Ya. Tentu dalam hal ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Menyusun dokumentasi lengkap pada setiap tahap pengerjaan proyek untuk memastikan keabsahan proyek. Ini biasanya kelemahan developer kita atau tim pembuat sistem informasi di kita itu lemah dalam menyusun dokumentasi biasa, termasuk manual-manual penggunaan sistem. Biasanya suka dilewati. Nanti perlu ada tim khusus untuk melakukan dokumentasi itu, ya. Dan melakukan validasi data secara berkala guna menjaga akurasi informasi yang digunakan. Sekali lagi, data validasi itu adalah bagaimana sistem yang kita bangun, datanya tidak jauh beda dengan yang ada di lapangan. Itu divalidasi. Kemudian menjalin komunikasi etis antar anggota tim dan pemangku kepentingan untuk mendukung transparansi. Tentu harus ada pertemuan-pertemuan, harus ada FGD, itu post group discussion dan sebagainya, ada meeting, ada rapat dan sebagainya. Itu bagian dari cara berkomunikasi tentu saja, ya. Dan jangan lupa yang harus dikomunikasi itu adalah etikanya maksudnya. Bagaimana secara etika? Apakah ini bisa dijalankan atau tidak dan seterusnya. Dan mengadakan review tim secara rutin untuk mempertahankan konsistensi dan standar etika dalam proyek. Nah, tentu saja itu harus ada review. Ya, tentu saja harus ada meeting atau pertemuan, ya. Ini tentu saja untuk memelihara konsistensi. Tetap gitu. Berpijak pada aturan yang sudah disepakati bersama atau yang harus dijadikan sebagai aturan, ya. Konsisten dan ikuti standar etika di dalam proyek. Tidak boleh menyimpang. Kemudian kita di sini berbicara kunci keberhasilan sistem informasi yang bertanggung jawab, ya. Ini untuk memastikan keabsahan, konsistensi dan etika di dalam pengembangan sistem informasi yang berkualitas. Nah, keabsahan data dan sistem menjamin informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Pastilah itu, ya. Data itu harus absah, sistem itu harus absah. Sistem aplikasi yang kita bangun. Termasuk dalam penelitian. Demikian juga konsistensi menjaga integritas proses dan data. Itu pentingnya integriti tadi. Integritasnya CIA tadi. Memastikan sistem berjalan lancar tanpa konflik data. Tidak terjadi tubrukan data dalam hal ini. Jika secara konsisten mengikuti prosedur data yang digunakan sesuai dengan kapasitasnya juga, tidak berlebihan. Mudah-mudahan kita kalau di manusia itu tidak sakit kolesterol, banyak tumpukan lemak di pembuluh darah, terjadi tumpukan di saluran informasi sehingga data tidak lancar misalnya. Itu juga penyakit kolesterol tuh, di sistem informasi, ya. Sehingga data tidak berjalan dengan baik. Banyak dosnya gitu. Denial of service. Kemudian etika memastikan pengguna teknologi yang adil.
Itu demikian. Adil itu menempatkan perkara pada tempatnya sesuai dengan seharusnya, proporsional, kemudian transparan, terbuka, juga aman bagi semua pengguna sistem ya dalam penggunaan data di sini. Kemudian ketiga elemen ini saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap sistem informasi. Nah, keabsahan data, konsistensi, dan etika itu saling melengkapi. Artinya harus ada semuanya itu. Ya. Sekali lagi, keabsahan data tentu bersumber dari data yang benar yang kita peroleh dari lapangan, konsistensi prosedur maupun datanya juga benar, tidak salah, kan, tidak berubah-ubah akibat dari sistem yang absah tadi, tidak berubah, integritinya terjamin. Demikian juga kita mengindahkan etika sesuai dengan kepantasan ya, sesuai dengan kepantasan yang harus dilakoni oleh sistem tersebut. Di lingkungan mana dia hidup, disitulah ikut menyesuaikan. Kan? Kemudian di sini evaluasi sedikit ya untuk Anda para mahasiswa supaya mengingatkan apa yang telah kita bahas di sini. Coba ada yang bisa jawab tidak? Apa yang dimaksud dengan keabsahan dalam sistem informasi? Silahkan kalau ada yang mau jawab. Kalau tidak, ya sudah, Anda tidak perlu jawab, dan saya juga tidak perlu jawab ya. Kemudian sebutkan dua jenis konsistensi yang harus dijaga dalam sistem informasi. Apa saja? Tidak ada yang jawab nih. Ada yang mau jawab? Ya sudah, tidak saya jawab juga ya. Mengapa etika sangat penting dalam pengelolaan data? Silahkan, udah pada ngantuk ya. Coba berikan contoh teknologi yang mendukung keabsahan data. Teknologi apa saja itu? Anda. Blockchain bukan Pak? Oke, ada yang jawab ya. Ternyata belum tidur Anda. Bagus. Kemudian bagaimana Anda menerapkan prinsip etika dalam proyek TI yang sedang Anda kerjakan? Silakan. Tidak ada. Validasi data, Pak. Oke, bagus. Ya, paling tidak Anda mau bicara juga udah syukurlah ya. Oke, saya kira ini bagian terakhir dari kuliah kita pada malam hari ini. Tidak panjang-panjang, cukup 25 slide saja ya. Ini juga agak telat tadi saya memulai karena saya kelupaan. Mohon maaf sekali lagi. Tenang-tenang saja ternyata harus ngasih kuliah. Oke, terakhir langkah praktis mengaplikasikan keabsahan, konsistensi, dan etika. Nah, tentu ini merupakan rekomendasi tindakan yang dapat langsung diterapkan oleh kalian para mahasiswa dalam pengembangan profesional teknologi informasi. Yang pertama tentu aktif bergabung dalam komunitas profesional teknologi informasi yang menekankan pentingnya etika kerja dan standar industri. Silakan Anda ikut aktif di komunitas-komunitas profesional teknologi informasi ya. Kemudian yang berikutnya praktekkan ini prinsip keabsahan. Tadi datanya harus absah, sumber-sumbernya harus terpercaya dan tidak boleh ngibul di sini, apa adanya saja. Konsistensi baik dalam prosedur, dalam datanya juga harus begitu dan harus mengindahkan etika, harus jelas kemanfaatannya untuk apa. Setidaknya itu saja etika, tidak melanggar aturan main yang sudah berkembang di lingkungan masyarakat gitu ya. Kemudian tingkatkan kemampuan audit dan evaluasi sistem informasi untuk memastikan kepatuhan dan kualitas data. Nah, ini kita juga sebagai profesional sistem informasi harus memiliki kepekaan terhadap cara mengaudit. Nah, tentu kalau ingin kuliah, ada kuliahnya secara khusus ya, tentang audit sistem informasi. Jadi bukan sekedar selewat saja, ini lama juga untuk memahami kalau Anda ingin jadi profesional. Dan pelajari secara rutin regulasi yang terbaru. Itu akan datang nanti beberapa regulasi sesuai perkembangan zamannya terkait teknologi informasi dan pengelolaan data. Silahkan, baik yang dihasilkan oleh pemerintah, DPR gitu ya, seperti undang-undang perlindungan data pribadi, itu juga bagian dari regulasi yang dikeluarkan bagi kita berlaku untuk seluruh Indonesia. Itu secara hukum.
Nah, kalau secara etika lain lagi nanti ya, tentu itu beda seperti yang sudah kita alami sebelumnya. Baik, saya kira itu saja kuliah dari saya malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tapi kalau sudah dianggap cukup, selesai. Ya, demikian saya mungkin Pak Ipan Wijaya ya untuk malam ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman. Mungkin sebelum kita tutup akhirnya kita tanyakan dulu ada kesempatan untuk